No! She loves again! No! She loves me! What did you do? You are not doing this again! Not again! Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian lagi dengan membahas sebuah film bertemakan aksi balas dendam dari seorang wanita cantik yang merupakan korban penculikan. Tidak terima diperlakukan seperti itu, wanita tersebut yang marah langsung menyekap kembali para penculiknya untuk segera disiksa secara perlahan-lahan. Ini benar-benar epic sih. Film ini sendiri berjudul Paramedics yang pernah dirilis pada tahun 2016 lalu. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Unless the patient. Film diawali dengan diperlihatkan kepada dua orang kakak beradik bernama Corey dan juga Jeffrey. Diketahui mereka ini berprofesi sebagai seorang tukang medis gadungan yang sering menculik korban-korbannya untuk dijual organ tubuhnya. Mereka melakukan aksinya itu yakni dengan cara menyabotase saluran 911 agar mereka lebih dulu mendapatkan saluran dari para korbannya. It's only 5 miles from here. Oh, look at that. Pada malam itu mereka mendapatkan informasi dari penelepon yang mengatakan bahwa dia sedang terluka parah di bagian tangannya. Enggak pakai banyak basa-basi, mereka pun langsung datang ke lokasi itu sebelum ambulan yang asli datang ke sana. Sesampainya di sana mereka lalu membawa si wanita tersebut dan katanya sih mau mengobati luka si wanita di rumah sakit ya. Namun yang anehnya, si pacar dari wanita ini tidak diperbolehkan untuk ikut. Dikarenakan tidak curiga sama sekali, akhirnya mereka pun membawa si wanita. Namun di dalam mobil benar saja, Jeff langsung membius wanita itu sampai tidak sadarkan diri. Di markas kedua psikopat ini kita diperlihatkan kepada Corey yang sedang memarahi Jeff karena dia keseringan main HP layaknya seorang bocah. Karena memang diketahui si Jeff ini mempunyai keterbelakangan mental ya, alias selalu berperilaku layaknya orang idiot. Meskipun mengetahui bahwa sang adik seperti itu, Corey selaku kakak kandung sangat sayang kepada dirinya. That gurgling bitch out of here. Kemudian film pun kembali berpindah kepada 3 orang remaja yang pada kala itu sedang menelusuri hutan untuk sekedar berkemah. Namun tanpa sengaja salah satu di antara mereka bernama Cindy malah terpeleset dan menyebabkan bagian kaki kirinya terkilir. Dikarenakan takut bila mana kondisi semakin parah, kedua temannya ini pun langsung menghubungi ambulan. Namun tanpa mereka sadari bahwa yang datang menemui mereka adalah kakak beradik psikopat. Oh, let's get you back to the hospital and get that X-ray. Mereka menahan kedua teman Cindy untuk tidak ikut. Sedangkan Cindy katanya mau dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Bukannya dibawa ke rumah sakit, singkat cerita setelah tersadar kembali, dia ini mendapati keadaan dirinya yang sudah disekap di sebuah ruangan pembunuhan. Pada awalnya Corey mau segera membunuh dan membedah Cindy. Namun entah kenapa dia ini malah ragu dan mengurungkan niatnya. Bahkan 2 hari kemudian, Corey dengan baik hati memberikan Cindy makanan.
Namun karena muak dengan perlakuan seperti itu, Cindy pun langsung membuang makanan tersebut sambil mengeluarkan kata-kata kasar kepada Cory. Pada malam harinya ketika Cindy tertidur pulas, Cory diam-diam masuk ke dalam sana untuk melakukan adegan anu-anu kepada Cindy. Nah, jadi dapat kita simpulkan kenapa dia tidak langsung membunuh Cindy, hanya karena Cory tergoda dengan lekuk tubuh Cindy. Esokan harinya Jeffrey kemudian memberikan makanan kepada Cindy. Namun karena dia ini adalah seorang anak idiot ya, pada saat Cindy membentaknya pun Jeffrey langsung takut layaknya seorang anak kecil. Dan balik lagi karena dia kelaparan, makanan yang tadi dia buang pun tetap saja dimakan oleh Cindy dengan lahapnya. Keesokan harinya Jeff dan juga Cory pun kembali datang mengecek keadaan kaki Cindy. Cory berniat akan mengobati patah tulang di bagian kaki Cindy. Namun tanpa dia sadari bahwa agar Cindy tidak bisa kabur dari tempat itu, Cory langsung mematahkan bagian kaki Cindy sebanyak 2 kali. Hal ini tentunya membuat Cindy langsung teriak kesakitan. Kemudian Cory memberikan obat bius kembali agar Cindy tidak sadarkan diri lagi. Di tempat lain kita diperlihatkan kepada Jeff yang tengah bersedih ketika dia meratapi sebuah foto wanita yang sangat-sangat mirip dengan Cindy. Namun Cory datang sambil menenangkannya. Dan FYI aja, ternyata wanita yang ada di dalam foto itu adalah adik kandung mereka yang ternyata sudah lama mati. Itu kenapa Cindy tidak dibunuh, karena muka si Cindy sangatlah mirip dengan adik kandung mereka. Keesokan harinya pada saat Jeff mengantarkan makanan ke dalam ruangan, Cindy yang mengetahui bahwa Jeff adalah anak laki-laki idiot, dia lalu mencoba merayu Jeff agar dia mau bekerja sama untuk membunuh Cory dan kabur dari tempat tersebut sama-sama. Dan benar saja cara yang dilakukan oleh Cindy ini berhasil. Jeff kemudian terlena dengan rayuan maut Cindy. Bahkan di situ juga dia sampai diajak untuk melakukan adegan anu-anu. Namun hal itu tidak disetujui oleh Cory. Dia pun langsung marah kepada Jeff dan berkata kepada Jeff agar dia tidak termakan oleh rayuan buaya dari Cindy, karena Cindy sejatinya hanya ingin mencuci otak Jeff saja. Setelah itu Cory kemudian membawa korban lain untuk disiksa di depan mata kepala si Cindy. Ini merupakan sebuah peringatan agar Cindy jangan lagi-lagi merayu Jeff. Dan jikalau dia merayu Jeff lagi, tidak akan segan-segan maka Cory akan selalu membawa orang lain untuk disiksa di depan mata kepalanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Cory juga sampai menjahit bagian mulut Cindy agar dia tidak bisa berbicara lagi di depan adiknya. Namun hal ini tentunya membuat Jeff langsung marah pada saat dia memeriksa keadaan Cindy seperti itu. Dikarenakan tidak terima, Jeff langsung menghajar kakaknya sendiri. No! She loves again! No! She loves me! What did you do? You are not doing this again! Not again! Setelah disadarkan kembali, Cindy yang mendapatkan kesempatan, dia pun kemudian langsung menghajar Jeff sampai dia pingsan. Dan dilanjut dengan melarikan diri dari tempat tersebut.
Singkat cerita, di beberapa minggu kemudian kita pun diperlihatkan kembali dengan Jeff dan juga Corey yang masih melakukan aksinya dengan menculik orang lain. Hello? Tidak lama setelah itu dia mendapatkan panggilan darurat dari seorang wanita. Namun ternyata pada saat mereka menghampirinya, itu adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Cindy dan juga kedua temannya. Mereka bertiga langsung membalaskan dendam dengan menyekap Corey di bawah sambil disaksikan oleh Jeff, yakni posisi yang sama seperti Corey yang pernah dia lakukan kepada Cindy. Di situ juga Corey sempat memohon ampun kepada Cindy dan jangan sampai dia melukai adik kandungnya karena dia sangat sayang kepada adiknya. Selain Cindy, di situ juga ada beberapa para keluarga korban yang sebelumnya salah satu keluarga mereka telah dibunuh oleh Corey. Mereka datang untuk membalaskan dendam kepada Corey dan juga Jeff. Setelah menusuk bagian dada Corey, Cindy kemudian dihampiri oleh seorang pria berperawakan besar di luaran gedung. Cindy bertanya kepada pria tersebut apa keperluan dia datang ke sana. Pria itu menjawab bahwa dia datang ke sana hanya untuk membeli sebuah ginjal dan juga paru-paru yang kemudian akan dihargakan sebesar 14 juta dolar Amerika. Mengetahui hal itu, Cindy pun meminta kepada pria tersebut untuk menunggunya di luar selama 40 menit, yang artinya dia akan membedah bagian tubuh Jeff dan juga Corey untuk segera dijual. Tamat, ending yang benar-benar diharapkan penonton. So itu guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Sebenarnya alur film ini tuh simple ya, dan tempatnya pun nggak pindah-pindah di situ-situ aja terus. Tapi menurut saya pribadi worth it lah buat kalian tonton. Oke, seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. So sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.